Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polda Metro Jaya masih memproses hukum 1.192 pengunjuk rasa yang terlibat kerusuhan dan merusak beberapa fasilitas umum di Jakarta saat unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis lalu. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Pak Yusri, informasi dari pihak kepolisian dari seluruh Polda yang ada di Indonesia. Ini ada sekitar 5.900 yang sudah ditangkap dan ada 285 yang akan dipidana. Nah, ini bagaimana Pak perkembangan penyelidikan dari penangkapan ini Pak? Terima kasih, selamat sore Mbak. Jadi memang betul kemarin Polda Metro Jaya sendiri telah mengamankan 1.192 ya, yang diduga memang niat mau melakukan perusuhan pada saat adanya demo buruh dan juga mahasiswa tanggal 8 kemarin. Dari 1.192 ini sudah kita datakan semuanya, baik itu yang ada di Polres dan juga di Polda Metro Jaya. Kemudian kita memang mengembalikan. Tersisa sekarang ada sekitar 87. Jadi kita kembalikan memang ke orang tuanya langsung. Kita mengharapkan memang ada orang tuanya yang menjemput, biar sekalian kita mengedukasi kepada orang tuanya untuk bisa dijadikan satu pengawasan bagi orang tuanya, karena memang hampir sebagian besar mereka adalah anak-anak yang sekolah ya, anak di bawah umur. Nah, dari 1.192 ini yang tersisa sekarang ada 87. 87 ini memang 7 sudah ditetapkan sebagai tersangka di pasal 170, yang 87 memang ditetapkan sebagai tersangka, 7 kita lakukan penahanan. Sisanya 80 ini memang kita jadikan tersangka, tetapi karena memang ancamannya di bawah dari 5 tahun, sehingga kita lakukan mereka untuk wajib lapor, tapi proses tetap berlanjut sambil menunggu proses penyelidikan yang kita lakukan. Sekalian juga karena memang kita bersama bahwa tanggal 8 malam itu terjadi kan vandalisme. Ya, baik, Pak Yusri, apakah sudah ada yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka? Berapa banyak dan apakah mereka akan ditahan, Pak? 87 ini tersangka, Pak. Yang lain sudah kita pulangkan. 87 ini tersangka dengan perannya masing-masing. Ya, 7 sudah kita lakukan penahanan. 7 ditahan. 7 ini di pasal 170, ancamannya 5 tahun ke atas. Yang 80 ini memang juga tersangka, tapi karena ancamannya di bawah dari 5 tahun. Contoh, 406, pasal 406, pasal 212, 216, ini di bawah dari ancaman cuma 1 tahun sekian bulan, ada yang 2 tahun sekian, jadi sehingga kita tidak lakukan penahanan terhadap bersangkutan, tetapi kita wajib lapor. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, Pak Yusri, ribuan orang yang ditangkap ini Pak, ini apakah memang berasal dari kelompok yang sama? Kemarin ini kan sempat ada kelompok anarko begitu Pak, atau sebenarnya dalam unjuk rasa kemarin ini polisi sudah menemukan ada kelompok-kelompok lain juga Pak yang terlibat? Memang 1.192 ini termasuk sebagian besar kan sebelum diadakannya kegiatan unjuk rasa, memang kita lakukan satu razia yang kita temukan banyak, memang yang kita temukan orang-orang mereka datang ke sana berdasarkan yang saya sampaikan tadi, mereka datang berdasarkan undangan anak-anak sekolah STM misalnya, ada undangan di media sosial, mereka untuk melakukan demo di sana, melakukan perusuhan di sana. Kemudian juga ada yang memang dari daerah-daerah lain yang memang datang ke Jakarta berdasarkan satu by design untuk memang datang ke Jakarta untuk lakukan kerusuhan ya. Itu yang kami namakan ini kelompok anarko ya di sana. Yang memang datang ke sana sudah disiapkan kereta api, tiket kereta api, ada yang bus, ada yang truk memang disiapkan sendiri, dan ada juga yang memang dari Jakarta sendiri yang memang datang ke sana. Ini yang kita amankan sebelum kejadian. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena kita sudah berdasarkan pengalaman, Mbak. Setiap ada demo buruh pasti setelah akan selesai jam 18.00 sesuai dengan aturan Undang-Undang 9, pasti akan terjadi keributan. Nah ini yang kami amankan. Maksudnya kami preventif, kami mencegah. Begitu, Pak. Baik.
Selalu ada penyusupnya begitu ya Pak Yusri ya. Pak Yusri tadi Anda katakan Betul. ada yang menunggangi aksi kemarin, menyebarkan undangan, menyiapkan transportasi mulai dari bus, truk, kemudian kereta api. Nah, untuk aktor utama terkait dengan penunggangan terhadap demo kemarin ini Pak, sudah sejauh mana Pak penyelidikan dari pihak kepolisian? Siapa Pak? Kami memang masih menyelidiki Mbak. Termasuk kita berawal sekarang kita dari kerusuhan yang ada, kami sudah mengumpulkan bukti-bukti dan juga keterangan-keterangan saksi seperti CCTV, video-video video pendek yang beredar di media sosial pun kita kumpulkan. Kita sudah memeriksa beberapa keterangan saksi. Ini yang tim masih bergerak terus Mbak. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap aktor di balik kepada ini semua Mbak. Karena memang ini kan sudah perusuh-perusuh yang memang dia lakukan kerusakan beberapa fasilitas, bahkan fasilitas kepolisian pun, pos-pos lantas ada 18 yang dia rusak. Kemudian juga fasilitas kayak contoh halte bus itu ada 20 halte bus di Jakarta ini. Jadi memang ini bukan rekan-rekan buruh kita sebenarnya yang benar untuk menyuarakan hati untuk demo undang-undang cipta kerja ya, tapi ini memang niatnya untuk melakukan perusuhan. Pak Yusri tadi Anda kalau tidak salah kelompok anarko ini kita sudah ada sejak lama begitu, dan tadi Anda juga mengatakan dalam setiap unjuk rasa mereka selalu menyusup kemudian melakukan aksi yang menimbulkan kericuhan begitu Pak. Ketika akan terjadi demo buruh ini sendiri, sebenarnya polisi sudah mendapatkan infokah dan adakah langkah-langkah antisipasi yang sudah dilakukan begitu Pak, mengingat ini kan polanya selalu berulang seperti ini Pak Yusri? Memang benar, kita sudah mulai dari tim juga sudah mulai menyelidiki pelan-pelan apa langkah-langkah apa yang kita harus lakukan pada saat demo seperti ini. Ya ini langkah-langkah pertama ya kita melakukan razia kelompok-kelompok ini di mana titik-titik mereka memang sudah bisa kita petakan. Setiap akan diadakan misalnya contoh di gedung DPR di mana mereka biasanya menunggu itu pun sudah kita petakan semua, sehingga itulah yang kita lakukan. Awal setiap ada demo pasti pagi sudah kita lakukan razia kepada mereka semua. Jalan yang ada biasanya dari arah Jawa Barat, dari Purwakarta, maupun Kerawang, kemudian dari Bogor, dari Banten, apa segala itu kita lakukan razia di masing-masing polis-polis yang ada. Kemudian kita amankan mereka untuk menghindari menghindarilah secara preventif mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan begitu Mbak. Baik, Pak, kelompok ini asalnya dari mana Pak? Apakah berasal dari satu wilayah saja atau mereka memiliki mungkin bisa dikatakan perwakilan tanda kutip begitu Pak di wilayah-wilayah lainnya Pak? Mereka punya kelompok-kelompok masing-masing ya di wilayah masing-masing, nggak bisa kita bilang karena mereka tidak terstruktur secara ini, tetapi memang mereka mengajaknya biasanya sekarang ini melalui media sosial yang ada. Misalnya dari Kerawang ada, dari Jawa Barat kemarin yang kita ketahui bersama terjadi rusuh, memang kelompok anarko, kemudian juga ada dari Bogor, juga ada dari Banten. Jadi memang ada mereka kelompok-kelompok sendiri yang digerakkan sangat gampang sekali mereka semuanya. Dengan menggunakan media sosial, kemudian mereka langsung bisa bergerak, begitu Mbak. Baik Pak Yusri, kita akan tunggu terus bagaimana perkembangan penyelidikan dan utamanya adalah kemudian bagaimana aktor-aktor yang menunggangi aksi hingga terjadi kericuhan kemarin juga dapat ditangkap. Terima kasih Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.